sempat sebutkan bahwa memang agen penagihan atau debt collector tadi memang harus memiliki sertifikasi yang memang sudah diatur dengan ketentuan POJK dan juga memang perusahaan ataupun APP sendiri memiliki lembaga terkait dengan itu. Tapi bagaimana sih Pak sebetulnya tren kepemilikan sertifikasi dari profesi pembiayaan di industri multifinance saat ini dan apakah APP ini juga melihat peningkatan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya sertifikasi bagi tenaga-tenaga penagih dan juga tenaga pemasaran? Ya, sebenarnya proses pensertifikasian itu sudah sangat lama. Sejak OJK memimpin industri keuangan, di dalam POJK yang dikeluarkan itu kami di dalam awalnya POJK 29 tahun 2014 itu sudah diminta bahwa kami sebagai asosiasi ayo dong semua bersertifikasi supaya tertib. Tujuan sertifikasi apa? Supaya kami gampang memonitor para karyawan-karyawan atau para pekerja di industri pembiayaan khususnya di multifinance. Sertifikasi ini juga sebenarnya buat industri yang lain di keuangan sama, sudah harus wajib memiliki. Supaya apa? Gampang kami nanti melakukan monitoring terkait yang misalnya melakukan tindakan-tindakan yang misalnya salah atau mungkin tidak etis, fraud dan lain-lain. Nah, dengan sertifikasi ini mudah karena setiap orang akan mempunyai satu identitas. Ya, kayak SIM kan identitas, sertifikasi pun identitas terhadap setiap pribadi demi pribadi yang tentunya nanti identitas ini akan melekat kepada si pribadi tersebut. Nah, baik yang tenaga jasa penagih P3 pun harus disertifikasi. Nah, dengan demikian manakala kalau seandainya dia bersertifikat dan dalam melaksanakan tugasnya misalnya menjalankan fungsi tugasnya itu menyalahi aturan hukum dan lain-lainnya, sertifikasi akan segera dicabut. Oke. Dan demikian dia akan kehilangan pekerjaan. Bahkan mirisnya juga kalau dia adalah pimpinan perusahaan level direktur dan komisaris. Kalau menjalankan perusahaan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akhirnya membuat si direktur dan komisaris itu berujung diminta untuk fit and proper ulang, itu ada hukumannya juga Mbak Sania. Bisa tidak bekerja di industri keuangan minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun. Kan artinya mematikan karirnya sendiri. Demikian juga baik yang mungkin non-direktur dan komisaris, kalau sertifikasinya dicabut, dengan adanya bukti-bukti terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, bahkan kalau perbuatan itu sampai dengan putusan pengadilan dan terjadi tersangka dan pidana, nanti kami akan cabut dan dia juga tidak akan bisa bekerja lagi di industri atau di pembiayaan khususnya, bahkan mungkin juga bisa melebar ke industri keuangan lainnya. Nah, itu jelas sebenarnya ada. Jadi semudah itu kami akan bisa mudah memonitor karena kami bernaung di asosiasi perusahaan pembiayaan, seluruh perusahaan pembiayaan itu bernaung di APPI. Nah, inilah tempatnya buat kami menukar dan bertukar cerita, bertukar informasi agar kami sebenarnya pengen cari tahu kebenaran informasinya seperti apa. Baik, dari kejadian tadi apabila memang sertifikasi ini sudah sangat penting begitu ya dan juga penyuluhan sudah sangat dilakukan oleh APPI sendiri terhadap seluruh perusahaan multifinance yang tergabung sebagai anggota dan juga pihak ketiga tentunya sebagai agen yang debt collector tadi. Bagaimana dengan debitur yang ada? Apakah juga setelah ini akan dilakukan evaluasi, kemudian juga tindakan apa yang sekiranya dilakukan agar meminimalisir hal yang sama terjadi kembali? Sangat bagus pertanyaan Mbak Sania. Bagaimana dengan proses akuisisi kan? Proses persetujuan. Nah, maka kalau kita lihat, kita sebenarnya sudah melakukan pengetatan sejak tahun 2025 awal. Pada saat COVID selesai 2022 ke 2023, kami pikir ini sudah lama orang tidak punya kendaraan. Kami begitu semangat. Orang yang mau punya kendaraan roda 2, roda 4, kami setujui. Dan ternyata dampaknya, efeknya, kok banyak kredit yang bermasalah dan sulit untuk dilakukan penagihannya, bahkan berujung eksekusinya pun tidak mudah dan akhirnya terjadi peningkatan non-performing financing. Nah, dengan itu tentu terjadi peningkatan ini, perusahaan pembiayaan mengambil langkah, hampir semuanya kalau saya tanya mengambil langkah pengetatan itu dengan menaikkan uang muka, dengan proses seleksi debitur yang lebih ketat lagi. Dan akhirnya di tahun 2025 akhir ini kami pun juga secara asosiasi menulis surat ke
Komdigi. Kami melihat begitu banyak komunitas-komunitas jual beli kendaraan STNK only. Bukan hanya jual beli kendaraan STNK only, kami diganggu dengan oknum-oknum LSM di berbagai daerah yang dimana debiturnya tidak membayar cicilan, tapi mendapatkan backingan lah, support dari oknum-oknum LSM yang kami kadang bertanya sama LSM-nya di kantor pusat kalau kami kenal, ada yang dibantu bahwa ini oknum melakukan perbuatan-perbuatan ini bertindak sendiri juga. Nah, sedemikian kami berkoordinasinya. Nah, dengan peristiwa begitu banyak oknum LSM yang membantu, dengan jual beli kendaraan STNK only, kami sudah tulis surat ke Komdigi dari Oktober, belum ada respon, kami sudah kirim yang kedua juga belum direspon untuk minta di take down. Karena kami minta take down itu apa sih? Ini kan suatu perbuatan yang jual beli kendaraan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena jual beli kendaraan itu harus ada STNK, BPKB-nya ada di mana dong? Nah, tapi BPKB-nya ada di kami kebanyakan. Nah, itu yang kami edukasi. Jadi kami juga sekarang semakin ketat, akhirnya kalau dari 10 aplikasi yang biasanya 8 disetujuin, sekarang tinggal 4 atau 5 yang disetujuin. Dampaknya kemana bahasannya? Penjualan kendaraan tidak bisa naik kan? Roda 4 kemarin penjualannya menurut Gaikindo sama dengan 2024 kemarin. Nah, itu yang kami khawatirkan. Ini karena kami adalah pembiayaan. Tapi kalau kami merasa ada gangguan-gangguan yang berat, tentu proses akuisisi atau penyeleksian kredit itu akan semakin ketat. Demikian. Oke, semakin ketat di penyeleksian kredit begitu ya kepada debitur saat ini agar menghindari non-performing loan tadi, kredit macet. Baik, tapi ini kita tahu menjelang Lebaran posisinya pasti banyak sekali orang yang mudik membutuhkan kendaraan. Ini biasanya kan mungkin terjadi peningkatan dari sisi kebutuhan pembiayaan multiguna sendiri. Ini apa saja modus penipuan yang paling sering muncul dan juga imbalan apa yang ingin disampaikan APPI kepada masyarakat agar tidak terjadi ataupun menjadi korban penipuan pembiayaan ilegal? Kalau pembiayaan ilegal di kami mungkin beda ya, karena kalau kita bicara mungkin pembiayaan ilegal lebih kepada pembiayaan P2P atau nah itu bukan di kami ranah, kami tidak bisa menyampaikan itu. Tapi kepada pembiayaan untuk misalnya membeli kendaraan roda 2, roda 4. Satu, saya harapkan kepada masyarakat secara luas, jangan pernah mau dipinjam KTP-nya. Dipinjam KTP-nya seolah-olah menjadi debitur. Tapi ada bohirnya nih nanti yang mengatakan, nanti kalau disetujuin, nih KTP-nya Bapak atau Ibu, saya kasih uang imbalan. Nah itu terjadi yang namanya kredit atas nama. Nah jangan juga sampai masyarakat ini hanya memikirkan kepentingan sesaat. Karena ini menjelang Lebaran, saya mau punya kendaraan supaya saya bisa pulang. Karena kendaraan publik ini pada penuh dan segalanya. Ingat bahwa data Anda pribadi demi pribadi, kalau mana terjadi kredit macet dan segalanya, itu akan kena masuk ke dalam perhitungan SLIK atau BI checking. Nah, hanya karena kredit sepeda motor yang nilainya nggak besar, teman-teman atau sahabat-sahabat semua, seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia, nantinya kan pasti ada kebutuhan untuk ngambil kredit di kemudian hari. Nah, kalau kena SLIK cuman hanya karena motor, pada saat misalnya harus lebih apalagi ke depannya itu misalnya harus ada kebutuhan misalnya menikah, mau beli rumah, nggak bisa KPR.